Kadang, manusia diuji bukan ketika mereka kekurangan, tapi saat mereka punya kesempatan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Bukan desa yang asing, barangkali seperti kampung tempatmu tumbuh, rumah-rumah papan, suara adzan subuh, dan tetangga yang tahu segalanya tentang hidupmu. Di sanalah kisah ini dimulai. Bukan dari orang yang hidup, tapi dari seseorang yang telah lama meninggal. Namanya Mbah Sarimah. Seorang wanita yang semasa hidupnya dikenal dermawan, setiap hari membagikan beras dan daun singkong untuk tetangga yang kelaparan. Namun, jenazahnya tidak pernah membusuk. 3 tahun sejak dikuburkan, tubuhnya tetap utuh. Tidak kering. Tidak rusak. Seolah hanya tertidur. Dan di tangannya, masih melingkar sebuah gelang emas yang dulunya ia wariskan untuk anak bungsunya. Tapi ketika makam itu dibongkar untuk dipindahkan, gelang itu tidak ikut dikembalikan. Ada seseorang yang diam-diam mengambilnya. Dan sejak hari itu, desa yang tenang berubah menjadi tempat yang tak pernah sama lagi. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hari itu langit mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah seakan menekan seluruh isi kampung. Orang-orang mulai berkumpul di pemakaman belakang masjid. Mereka akan memindahkan makam Mbah Sarimah ke kompleks keluarga yang baru dibuka di belakang kebun singkong. Endak enak, embok. Gak biasa mindah makam orang tua, bisik Buminah ke tetangganya, sambil menggenggam tasbih tua. Pak Lurah mengangguk, tapi ini permintaan dari anaknya. Katanya biar satu liang sama suaminya nanti, tanah merah mulai dikeduk. Aroma lembab tanah bercampur dengan keringat para penggali kubur. Namun sesuatu mulai terasa aneh. Saat cangkul mengenai bagian peti, tak ada bau busuk. Tak ada tulang berserakan. Tak ada belatung. Yang ada justru jasad utuh Mbah Sarimah. Wajahnya masih seperti saat terakhir terlihat di dunia ini. Kulitnya tidak membusuk. Matanya tertutup tenang. Dan di tangan kanannya, masih melingkar gelang emas bercorak bunga teratai. Sontak semua orang terdiam. Tak ada yang berani bicara. Kecuali satu orang. Darso, tukang gali kubur bayaran yang matanya menatap tajam ke gelang itu. Mata yang bukan sekadar heran, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak hari pemindahan makam itu, suasana desa berubah. Bukan karena jenazah Mbah Sarimah yang utuh, tapi karena bisik-bisik yang beredar. Darso ngambil gelang emasnya. Loh, tadi pas semua lagi zikir, dia jongkok di samping peti, terus tiba-tiba langsung masukin tangannya ke kantong. Tidak ada yang berani menuduh langsung. Tapi Darso bukan orang asing di kampung itu. Ia memang dikenal kasar, mata duitan, dan hidup sendirian di rumah bambu dekat kebun pisang. Malam harinya, saat hujan gerimis mengguyur atap seng, Darso duduk sendirian di ruang tengah. Tangannya menggenggam gelang emas itu, masih berlumur tanah makam. Gak ada yang tahu, harganya bisa 2 juta lebih ini, gumamnya, sambil menatap pantulan wajahnya di permukaan emas itu. Namun saat ia hendak menyimpan gelang itu di laci, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Tok! 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 Darso menoleh. Siapa jam segini? Gumamnya. Ia berdiri perlahan, melangkah ke pintu. Tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang menerobos masuk, membawa aroma tanah basah dan
bau bunga Kamboja yang anehnya sangat menyengat. Malam itu, Darso tak bisa tidur, meski hujan sudah reda, bau bunga Kamboja itu tetap menggantung di dalam rumahnya. Seolah ada bunga segar yang ditaruh di bawah ranjang, padahal dia tinggal sendiri, dan tak ada bunga di rumah itu. Lampu minyak bergoyang pelan, bayang-bayangnya menari di dinding anyaman bambu. Darso terbaring dengan keringat dingin di pelipis. Di sampingnya, gelang emas itu ia letakkan dalam kotak korek kayu, dibungkus kain lap. Namun, saat ia hendak memejamkan mata, suara gesekan kuku terdengar dari dinding. Kerak! 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 Darso membuka mata. Tikus, desisnya pelan. Tapi suara itu tidak datang dari lantai, tapi dari dinding belakang tempat peti Mbah Sarimah dulu diletakkan. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar dari balik bilik bambu. Mas Darso, kembalikan, itu bukan milikmu. Darso terperanjat duduk. Siapa? Tak ada jawaban, hanya suara pergelangan tangan berderak, seperti tulang yang digerakkan paksa dari dalam. Dan bau Kamboja itu, kini bercampur aroma tanah makam yang basah dan busuk. Setelah malam penuh teror itu, Darso akhirnya tertidur. Namun dalam tidurnya, mimpi buruk datang seperti arus banjir yang tak bisa ditahan. Ia melihat dirinya berdiri di kuburan, di depan makam Mbah Sarimah. Tapi makam itu, bukan lagi tanah merah, melainkan lubang hitam yang menganga, dan dari dalamnya muncul dua tangan keriput yang menyodorkan sesuatu. Gelang emas itu. Ambillah, Mas Darso, tapi tanggunglah akibatnya. Lalu, tiba-tiba tangan itu menariknya ke dalam liang, menyeretnya masuk ke dalam gelap tanpa ujung. Darso teriak, "Ampun! Ampun! Saya balikin! Saya balikin!" Namun suara perempuan tua itu hanya berbisik di telinganya. "Serakah, itu dosamu. Tak semua yang indah layak dimiliki." Darso terbangun dengan napas memburu. Seluruh tubuhnya basah kuyup di tangannya, gelang itu masih ada. Tapi kini lebih berat. Lebih dingin. Seolah bernyawa. Ia bangkit, panik, membuka pintu rumahnya. Tapi tepat di depan rumah, ada jejak kaki tanah menuju pintunya. Bukan jejak sepatu, melainkan jejak kaki telanjang dari seseorang yang baru saja keluar dari liang kubur. Pagi itu, Darso terlihat berbeda. Wajahnya pucat, mata sayu, dan bajunya lusuh penuh tanah. Ia duduk sendirian di warung Buminah, tidak menyentuh kopi yang sudah dingin. Warga mulai memperhatikan gelagatnya. "Aneh ya?" Darso biasanya cerewet. "Ini diam aja," bisik Pak Darto. Tapi ada yang lebih aneh dari sikap Darso. Ia kini selalu memakai jaket tebal, walau cuaca panas. Tangannya tak pernah terlihat. Beberapa anak kecil mengaku melihat gelang emas mencuat dari balik jaketnya, memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Namun yang tak dilihat orang lain adalah bisikan-bisikan yang kini mengisi telinga Darso. "Masih kurang emasnya, Mas Darso. Tambah lagi. Kamu bisa punya lebih banyak." Darso mencengkeram kepalanya. "Diam. Diam. Saya cuma ambil satu. Saya mau balikin." Namun suara itu makin keras. Makin dalam. Makin menjerat. Dan setiap malam, gelang itu beratnya bertambah, seolah menarik jiwanya semakin dalam ke dalam sesuatu yang tak kasat mata. Darso mulai tak bisa tidur. Ia mulai bicara sendiri. Bahkan ketakutan pada bayangannya sendiri di kaca. Tapi tetap, ia belum mengembalikan gelang itu.
dan setan dari kubur belum berhenti menagih. Malam-malam di desa kini tak lagi senyap seperti dulu. Warga mulai bercerita tentang bayangan putih yang mondar-mandir di jalan menuju pemakaman lama, tempat makam Mbah Sarimah dulu. Bayi-bayi menangis tanpa sebab, ayam berkokok tengah malam. Dan yang paling mengerikan, beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan tua menangis di dekat sumur tua. Huhuhuhu, gelangku, kembalikan gelangku. Bu Minah bahkan bersumpah melihat sosok perempuan tua berdiri diam di ujung dapurnya. Wajahnya hancur sebagian, tapi tangannya terjulur, meminta sesuatu. Di rumah Darso sendiri, bau Kamboja kini tak hilang meski ia bakar dupa setiap malam. Suatu malam, Darso mencoba berteriak di tengah lapangan desa. Saya yang salah. Saya yang ambil. Tapi jangan ganggu warga lain. Namun suara itu seolah tenggelam dalam kabut tebal yang muncul entah dari mana. Dari balik kabut itu, terdengar suara langkah pelan. Langkah kaki berat, menyeret. Dan suara ranting patah perlahan. Darso mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Seseorang, atau sesuatu, sedang datang menjemput. Bukan hanya untuk menagih, tapi mungkin untuk menjemput nyawa. Darso sudah tak tahan. Setiap malam dihantui suara-suara, setiap detik pikirannya seperti dicengkeram rasa bersalah yang tak berujung. Ia tak makan, tak tidur, tak hidup. Malam itu, ia berdiri sendiri di pemakaman lama. Ditemani senter dan selembar sajadah lusuh, Darso membawa kembali gelang emas itu, dibungkus kain putih, digenggam erat seperti membawa bayi. Saya balikin, Mbah, saya minta maaf, saya hilaf. Suaranya lirih, gemetar, ia menunduk di depan liang yang dulu ia gali sendiri. Namun yang membuat malam itu berbeda, ada angin dingin yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kabut turun pelan, dan dari balik nisan, terdengar seperti desahan napas. Terlambat, Mas Darso, Darso kaget. Menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan nisan tiba-tiba retak, dan gelang emas yang ia genggam bergetar sendiri, seperti mencoba kembali ke liang kubur. Dengan tangan gemetar, ia letakkan gelang itu di atas tanah. Namun tanah itu tak menerima. Gelang itu justru tertolak, terlempar ke kaki Darso. Dan dari balik kabut, bayangan Mbah Sarimah muncul perlahan. Tubuhnya setengah hancur, matanya merah, dan mulutnya terbuka lebar. Kau tak mengembalikannya dengan ikhlas, Darso, kau hanya takut, bukan bertobat. Darso terduduk di tanah. Lututnya lemas. Di hadapannya, sosok Mbah Sarimah masih berdiri, tak utuh, tapi nyata. Wajahnya tak menakutkan seperti bayangan hantu, melainkan seperti seorang ibu yang kecewa pada anaknya. Kau bukan takut pada Tuhan, Darso. Kau hanya takut pada akibat. Tangis Darso pecah. Air matanya jatuh, membasahi tanah merah. Saya nyesel, Mbah, saya betul-betul nyesel. Saya tamak, saya pikir gak ada yang lihat, saya pikir cuma emas, tapi suara Darso tenggelam dalam isak. Tangannya menggenggam tanah, mencakar-cakar, seolah ingin menggali sendiri kuburannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Bukan karena hantu, tapi karena kesalahannya sendiri. Ia berdiri perlahan, mengambil gelang emas itu, menciuminya, lalu meletakkannya kembali dengan kedua tangan bergetar. Biar saya yang miskin, asal hati saya gak kotor lagi. Dan saat itu, angin berhenti. Kabut perlahan terangkat. Dan sosok Mbah Sarimah menghilang. Tak meninggalkan jejak.
tak meninggalkan bau. Hanya meninggalkan keheningan yang dalam, dan rasa lega yang baru pertama kali Darso rasakan sejak bertahun-tahun. Keesokan paginya, desa itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, burung-burung kembali terdengar berkicau, dan bau Kamboja menghilang. Orang-orang berkumpul di balai desa, membicarakan satu hal yang sama. Darso minta maaf. Ia datang ke rumah Bu Minah, Pak Lurah, bahkan ke masjid. Menunduk dalam-dalam. Membawa beras sekarung dari hasil menjual perabotan terakhir yang ia punya. Saya ndak minta dimaafkan, Bu. Saya cuma mau bilang saya sudah sadar, dan entah kenapa, orang-orang mulai luluh. Wajah Darso memang terlihat berbeda. Masih kurus, masih lusuh, tapi di balik matanya, tak ada lagi rasa takut, yang ada cuma keikhlasan. Ia mulai ikut kerja bakti, bersih-bersih makam, membantu tetangga. Bahkan setiap malam Jumat, ia datang sendiri ke pusara Mbah Sarimah. Duduk diam, membacakan doa sambil menabur bunga Kamboja. Bukan karena takut hantu, tapi karena ingin mengenang seseorang yang pernah menegur lewat cara yang paling dalam. Tahun berganti. Darso kini bukan lagi orang yang sama. Ia memang tak punya banyak harta, tapi hatinya lebih tenang dari siapapun di desa itu. Ia tinggal di rumah kecil dekat musola, membuka warung kopi sederhana. Kadang orang-orang datang hanya untuk mendengar ceritanya. Tentang sebuah gelang emas, tentang makam yang dibongkar, dan tentang seseorang yang tak membusuk karena amal dan kebaikan. Orang hidup itu diuji bukan waktu kekurangan, tapi waktu ada kesempatan buat curang, begitu katanya pada anak-anak muda yang mampir sore-sore. Gelang itu tak pernah ditemukan lagi. Entah masuk ke tanah, atau hilang bersama angin malam waktu itu. Tapi bagi Darso, gelang itu tetap ada di hatinya. Sebagai pengingat bahwa harta bisa hilang, tapi dosa, jika tak ditebus, akan terus menempel sampai akhir hayat. Dan bagi kita yang masih hidup, jangan pernah ambil yang bukan hak kita. Karena bisa saja, yang kita ambil, bukan emas, tapi kutukan. Cerita ini bukan hanya tentang horor, tapi tentang manusia. Tentang keserakahan, kesalahan, dan kesempatan kedua. Karena dalam hidup ini, bukan hantu yang paling menyeramkan, tapi hati yang keras, dan rasa bersalah yang tak pernah ditebus. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.